Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tati Renita dengan NPM 2511010223. Saya dari kelas M, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Tarbiyah, Taklim, dan Takdib untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nina Ayu Puspitasari, MPD. Selamat menyaksikan. Pertama, apa sih pengertian tarbiyah, taklim, dan takdib itu? Jadi, dalam pendidikan Islam, istilah tarbiyah itu dipahami sebagai proses pembinaan yang meliputi pengembangan jasmani, rohani, akal, dan akhlak secara bertahap. Kemudian, taklim adalah proses penyampaian atau transfer ilmu pengetahuan, pemahaman, dan juga pengajaran yang sistematis. Sedangkan takdib itu merujuk pada penanaman adab, yakni pendidikan yang bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang teratur dan berakhlak. Ketiga, istilah ini menjadi landasan filosofis dalam pendidikan Islam yang bersifat menyeluruh. Selanjutnya, apa sih tujuannya dari tarbiyah, taklim, dan takdib itu? Pada dasarnya, tujuan tarbiyah, taklim, dan takdib itu saling berkaitan, yakni untuk membentuk manusia yang utuh atau insan kamil. Tetapi, beberapa ahli memberikan penekanan yang lebih spesifik. Contohnya, seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ia menekankan bahwa pendidikan Islam itu bertujuan untuk melahirkan insan yang baik atau the good man, yakni insan yang mengenal kedudukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menempatkan ilmu dan amalnya secara beradab. Kemudian, menurut Abdurrahman An-Nahlawi, tujuan tarbiyah, taklim, dan takdib adalah untuk membentuk manusia yang seimbang antara iman, akhlak, kecerdasan, dan juga tanggung jawab sosial. Beberapa ulama lain seperti Al-Ghazali juga menekankan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui pembersihan jiwa dan penyempurnaan akhlak. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tarbiyah, taklim, dan takdib yakni bukan hanya untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga untuk membentuk pribadi yang berilmu, beriman, dan beradab. Lalu, bagaimana hubungan antara tarbiyah, taklim, dan takdib? Jadi, kalau tarbiyah tanpa taklim, maka proses pembinaan itu tidak memiliki landasan intelektual. Selanjutnya, ketika taklim tanpa tarbiyah, maka proses belajar mengajar itu hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja. Kemudian, apabila tanpa takdib, maka keduanya akan kehilangan arah moral. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan tarbiyah, taklim, dan takdib di era modern seperti sekarang ini? Ya, benar.
tantangan utamanya adalah teknologi. Karena apa? Karena teknologi mampu menciptakan segala sesuatu yang cepat, kompetitif, dan juga seringkali tidak selaras dengan nilai adab sehingga dapat melemahkan karakter seseorang. Teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi yang digunakan dengan cara yang tidak benar. Selain itu, dalam dunia pendidikan juga seringkali banyak yang hanya fokus pada prestasi akademik. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika nilai yang tinggi yang didapatkan dari hasil mencontek itu lebih dihargai dibandingkan nilai rendah yang didapat dari hasil kejujuran siswa. Maka hal-hal seperti itu yang menjadikan aspek akhlak menjadi lemah dan peran guru menjadi kurang optimal. Lantas, bagaimana solusinya? Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka proses penerapan tarbiyah, taklim, dan ta'dib itu harus diintegrasikan secara konsisten. Selain itu, pendidik juga harus menjalankan perannya dengan benar, yakni sebagai murabbi, mu'alim, dan mu'adib, yaitu pembina, pengajar, dan pemberi teladan. Lalu, proses pembelajaran juga harus menggabungkan antara pengembangan karakter, pengajaran ilmu, dan juga penanaman adab. Kemudian, penggunaan teknologi juga perlu diarahkan agar teknologi digunakan sebagai media untuk mengembangkan karakter, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan juga literasi keagamaan. Istilahnya seperti ini, jadikan teknologi sebagai alat untuk membawa kita kepada kemajuan, bukan jadikan teknologi sebagai alat yang dapat melemahkan keimanan. Baik, dari materi yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi, kesimpulannya, tarbiyah, taklim, dan ta'dib adalah 3 pilar utama dalam pendidikan Islam yang bertujuan untuk membina manusia agar menjadi insan yang berilmu, beriman, dan juga beradab. Mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, terlebih-lebih untuk para penonton. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.